Dila, bagaimana pantauan terkini arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Ya Eva, benar sekali kalau di Pelabuhan Bakauheni ini memang puncak arus baliknya ini sudah terlewat, yaitu pada hari Sabtu dan juga Minggu. Namun pada hari ini, di hari terakhir masa cuti Lebaran, ini masih ada beberapa pemudik yang memilih untuk kembali dari kampung halamannya melalui kapal laut dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak pada hari ini. Nah, saat ini memang sudah mulai ada antrian di dermaga eksekutif. Ini kami lihat antriannya kira-kira sekitar 700 meter. Tapi untuk antrian ini masih terpantau normal, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin yaitu hari Minggu di masa puncak arus balik, ini antriannya bukan hanya di dermaga seperti ini, tapi juga sampai ke depan gerbang Pelabuhan Bakauheni. Bahkan saking banyaknya ini sampai ke gerbang tol. Tapi memang kalau kita melihat dari hari-hari sebelumnya di masa puncak arus balik, ini kepadatan dan ketersendatan di Pelabuhan Bakauheni ini tidak pernah berlangsung lama. Biasanya 1 hingga maksimal 2 jam ini sudah kembali terurai. Kalau kita bicara soal masa puncak arus balik pada hari Minggu kemarin, ini memang ada sebanyak 159.000 lebih masyarakat yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Sementara untuk kendaraannya ini ada lebih dari 39.000 kendaraan yang melakukan penyeberangan. Kalau di hari ini, Eva, di hari ini diprediksi memang masih akan tinggi, maksudnya daripada hari-hari biasanya, tapi tidak akan setinggi di masa puncak arus balik di Bakauheni, yaitu di H+3 dan di H+4 atau di hari Sabtu dan juga Minggu. Sebenarnya kalau di Pelabuhan Bakauheni ini sudah ada beberapa mitigasi yang disiapkan oleh stakeholder gabungan untuk melakukan penanganan apabila ada kepadatan maupun juga untuk mencegah adanya kepadatan di pelabuhan ini dalam masa puncak arus balik 2024. Yang pertama, ini juga menjadi garis bawah baik dari Menko PMK kemudian juga Menhub adalah kalau kita berkaca pada masa arus mudik kemarin ini sempat terjadi ketersendatan di Pelabuhan Merak. Yang jadi masalah disebutkan adalah lambatnya rotasi dari kapal. Kalau di masa arus balik ini, khususnya di Pelabuhan Bakauheni, ini memang rotasi kapal ini diperhatikan 24 jam sehingga ini maksimal kapal bongkar muatnya adalah 45 menit dan surat perintah berlayar atau SPB ini harus dikeluarkan dalam waktu 5 menit, tidak boleh lebih, karena kalau rotasi kapalnya ini terlalu lama nantinya akan menyebabkan kepadatan yang berlebihan di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian juga untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Bakauheni diaktifkan juga pelabuhan di Bandar Lampung. Ini ada Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini melayani 3 trip per harinya. 3 trip ini menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Nah, jadwal keberangkatannya sendiri ini adalah pada pukul 12 siang, kemudian 14 siang atau pukul 2 sore, kemudian juga pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, dari pihak PT ASDP sendiri juga sudah menyiapkan beberapa peraturan untuk mengatasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni. Di antaranya adalah yang pertama ini untuk melakukan pelarangan atau pembatasan terhadap truk atau angkutan sumbu 3 di Pelabuhan Bakauheni ini. Kemudian juga untuk menonaktifkan adanya kadaluarsa tiket. Ini artinya apa, Eva? Artinya adalah apabila para penumpang ini membeli tiket pada hari ini, misalnya pada pukul 8 malam ini, maka tiket ini bukan hanya berlaku pada pukul 8 malam, tapi masih berlaku hingga esok hari pada pukul 8 malam nanti. Nah, selain itu juga dari pihak kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa mitigasi untuk menangani dan mengantisipasi adanya kepadatan di Pelabuhan Bakauheni di masa puncak arus balik. Kalau dari kepolisian atau dari Polda Lampung ini ada 3 pola yang akan diterapkan di Pelabuhan Bakauheni, yaitu pola hijau, pola merah, dan juga pola kuning. Nah, pola hijau ini seperti saat ini keadaannya, Eva, memang masih belum ada antrian yang mengular dari area gerbang Pelabuhan Bakauheni. Sementara kalau sudah
kuning ini berarti sudah ada antrian sepanjang 1 km dari gerbang Pelabuhan Bakaheni. Dan kalau merah ini berarti sudah ada 4 km atau lebih dari kepadat atau antrian dari Pelabuhan Bakaheni. Nah, di setiap pola-pola ini disiapkan berbagai rekayasa lalu lintas yang berbeda. Kalau di pola hijau ini baru dilaksanakan scanning tiket di 3 rest area sebelum mencapai ke Pelabuhan Bakaheni. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Bakaheni, Eva. Untuk sementara, kembali dulu ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.